Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ngaji bareng Ma'arif. Dan kali ini kita memulai dengan pembacaan kitab. Nanti diusahakan pembacaan kitab ini dari awal bersambung nanti sampai akhir. Dan kitab yang akan saya bacakan adalah kitab Nadhoman Aqidatul Awam, kitab yang direkomendasikan oleh para ulama-ulama kita untuk dipelajari oleh anak-anak di madrasah, utamanya di madrasah Ma'arif. Kitab syair tentang tauhid, Aqidatul Awam, yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Dan dalam penyampaian atau keterangan nanti ke depan, saya akan berpegangan dengan kitab syarahnya Aqidatul Awam, yaitu Syarah Nurud Dolam karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Dan jalur sanad kitab ini sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena Sayyid pengarang Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Marzuki, beliau yang lahir di Mesir pada tahun 1205 Hijriah, beliau punya murid Ahmad Zaini Dahlan, yaitu pengarang kitab Mukhtasar Jiddan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mempunyai murid Syekh Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatut Thalibin. Dan juga Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu mempunyai murid Syekh Nawawi Banten ini, yang ngarang kitab Nurud Dolam ini. Syekh Nawawi Banten atau Syekh Abu Bakar Syato itu punya murid Syekh Mahfud Termas, yang mempunyai kitab Manhajud Dawin Nador dan juga Muhibah Dawil Fadl. Dan beliau mempunyai murid yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi secara sanad kitab ini sanadnya muttasil, Mbah Hasyim sampai kepada muallif kitab Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sebelum memulai mengaji kitab Aqidatul Awam ini, akan saya terangkan, akan saya sampaikan latar belakang penulisan kitab syair atau nadhom Aqidatul Awam tentang tauhid ini. Sebab ditulisnya mandumah atau nadhom ini diceritakan dalam kitab Nurud Dolam, bahwa pada suatu malam di bulan Rajab, awal Jumat pertama di bulan Rajab pada tahun 1258, beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah bersama para sahabat yang berdiri mengelilingi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Lalu Nabi bersabda, "Iqra' mandumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah wa nalal maqsud min kulli khairin wa faqal kitaba was sunnah." Bacalah syair tentang tauhid, yang mana seseorang yang menghafalkan syair-syair ini, dia kelak akan masuk surga dan akan mendapatkan apa yang menjadi hajatnya, yang berdasarkan kitab dan sunnah. Jadi yang menghafalkan nadhom ini atau syair-syair Aqidatul Awam ini kelak akan masuk surga dan memperoleh apa yang dihajatkannya. Itu dawuhnya atau sabdanya Nabi ketika mimpinya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Lalu Sayyid Ahmad Al-Marzuki bertanya, "Wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah?" Syair apa ya Rasulullah? Lalu para sahabat Nabi yang ada di sekelilingnya menjawab, "Isma' min Rasulillahi ma yaqulu." Dengarkan apa yang akan disabdakan oleh Rasulullah. Lalu
Rasulullah bersabda yang isinya syair-syair Aqidatul Awam ini, yang dimulai dengan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, dan seterusnya sampai syair atau nadoman yang ke-26, yaitu wasuhuful halili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai di situ yang disabdakan oleh Nabi. Setelah itu Said Ahmad Al-Marzuki terbangun dari tidurnya dan beliau mengingat-ingat mimpinya, dan ternyata syair-syair yang disabdakan Nabi itu beliau hafal. Selanjutnya pada malam ke-28, tapi di bulan Dzulqa'dah, beliau mimpi untuk kedua kalinya bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah bersabda memerintahkan kepada Said Ahmad Al-Marzuki untuk membacakan syair itu kembali. Ya, lalu dibacakan syair Aqidatul Awam itu yang dimulai dengan tadi syair abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani sampai wasuhuful halili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Itu dibacakan lagi oleh Said Ahmad Al-Marzuki di hadapan Rasulullah dalam mimpi tersebut, ya, bersama para sahabatnya. Ya, setelah terbangun dari tidur, beliau menyampaikan syair-syair nadoman ini kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memohon atau meminta kepada Said Ahmad Al-Marzuki untuk menambah atau menambah syair-syair tersebut yang berisikan tentang ilmu tauhid yang secara lebih terperinci. Lalu beliau menambahkan syair-syair itu di syair berikutnya, itu wa kullu ma atabihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu, sampai akhir syair kitab Aqidatul Awam ini. Nah, itu adalah latar belakang penulisan kitab syair atau nadoman Aqidatul Awam yang direkomendasikan oleh para ulama kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk dipelajari oleh siswa-siswa atau murid-murid di madrasah-madrasah ma'arif, untuk memperkuat akidah anak-anak kita, anak-anak didik kita, peserta didik kita, agar lebih kuat akidahnya, ya, yang berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti di dalamnya akan disebutkan juga ada aqaid 50, sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil, sifat jaiz Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Ya, dan juga nanti di belakangnya ada tentang kelahiran Rasulullah, wafatnya Rasulullah, istri-istri Rasulullah, putra-putri Rasulullah, dan lain-lain. Ya, untuk mengawali mengaji kita pada pagi hari ini tentang kitab Aqidatul Awam, cukup sampai sekian. Ini sebagai pendahuluan sebelum di pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami kitab Aqidatul Awam ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Nah, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.